peristiwa yang terjadi tanpa kehadiranmu. La haula wala quwata illa billah. Kan sok maca eta. Palinter dari maca mah. Giliran ada situasi perlu itu temempan itulah haula. Karena kita membaca la haula tanpa kesadaran. Coba, kalau la haula dengan tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadiran. Pasti Engkau sedang mengajarkan sesuatu kepadaku. Ya Allah, ajarkan. Pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini? Jangan protes. Ya Allah, kieu teuing. Jadi spiritual itu kelihatan dari cara kita berbahasa. Komunikasi dengan Allah itu tergambar menjadi suatu kebijaksanaan. Orang yang sudah tinggi kesadarannya tidak pernah mengatakan, ya Allah, cing atuh kieu teuing. Yang disampaikan kepada Allah, ya Allah, aku tahu di belakang ini semua ada Engkau. Dan Engkau sedang memproses aku menjadi lebih baik ya Allah. Pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku lewat peristiwa ini? Ajarkan padaku. Kalau minta diajarkan itu, nanti intuisi kita hidup. Oh, ternyata pesannya adalah ini. Ngerti pasti. Makin tenang, makin damai. Lama-kelamaan kita sudah memasuki dualitas itu menjadi sangat biasa. Lalu kita menjadi tenang. Itu namanya sakinah. Sakinah itu sukun itu mati. Kita sudah datar, tidak fluktuatif. Kalau sudah sakinah, mawadah, gampang menerima semua kenyataan. Warohmah, kita bisa melihat semuanya adalah sukacita dan kebahagiaan. Yang keempat, pahami bahwa hidup adalah latihan menerima yang tidak diinginkan dan latihan melepas yang kita inginkan supaya kita mendewasa. Ulangi. Apa hidup? Latihan menerima yang tidak diinginkan dan latihan melepas yang kita inginkan untuk mendewasakan diri. Menerima yang diinginkan gak usah dilatih, geus barisan. Menolak yang tidak diinginkan tileleutik. Diajarkan begitu. Betul? Ada kadang-kadang orang tua pun begitu. Mengajarkan anak itu untuk menendang dan mencengkram. Bahkan teman pun kadeknya memilih batur teh. Si ieu jeung si eta. Bagian jeroan semua nih. Dari kecil tuh anak kita diprogram oleh kita. Si ini dianggap bagus, si ini sangat buruk menurut versi kita. Kenapa sih tidak diajarkan? Nah, ayo berteman dengan siapapun bagus. Ketika dia berteman dengan orang yang tidak sabar, gak apa-apa. Dia sedang dilatih sabar. Dia berteman dengan teman yang mohon maaf kurang cerdas. Siapa tahu dia dilatih untuk menjadi kreatif. Ketika berkomunikasi dengan tidak cerdas, dia menjadi cerdas. Jangan lupa, orang cerdas itu dibangun oleh orang-orang yang tidak cerdas. Jadi kalau kita sudah bisa menerima dualitas ini apa adanya, wah keren. Itu yang disebut dengan mendaki. Itu yang di Quran memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak selama ini kan kita tahunya aneh-aneh. Yang memperbudak kita itu dualitas, benar salah, baik buruk. Nah, merdekakan kita oleh itu, baru kita jadi orang merdeka. Itu yang disebut di Quran membebaskan dirimu dari perbudakan. Oh, budak itu, di zaman dulu ada orang yang diperbudak, itu dibebaskan. Yang memperbudak kita saat ini adalah dualitas. Kita diperbudak oleh yang kita ingin dan kita sangat menakuti yang kita tidak ingin. Betul? Padahal hidup selalu dua, mendapatkan yang diinginkan, mendapatkan yang tidak diinginkan. Makanya sudah saya buat kajian sebelumnya. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang beradaptasi terhadap segala perubahan. Sudah dengar itu? Oke. Paham ya? Terima kasih.
Jadi di samping tadi wiridanya sudah saya kasih praktis. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan, tarik nafas yang dalam. Kemudian 4 ini saya kasih tahu. Ini untuk mengurangi protes. Nah, ketika protes sudah mulai berkurang, kita sudah mulai bisa menerima semua yang tidak kita inginkan, semua hal yang dianggap menakutkan, itu menjadi biasa. Perhatikan nanti hasilnya seperti apa. Kita akan memasuki keadaan yang jauh lebih berkah. Hidup menjadi sangat menakjubkan. Saya belum berani cerita kebahagiaan. Itu aja dulu lah. Itu dulu tahapnya. Baik, kita langsung ya. Tadi kita latihan mengurangi protes. Nah, sekarang bagaimana belajar menikmati proses? Nah, 1, pahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan benar. Yuk, innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, baliknya ke Allah. Kalau menuhankan harta, kita akan diperkosa oleh harta. Menuhankan uang, kita akan dikendalikan uang. Menuhankan semua yang berwujud, kita akan dikendalikan oleh mereka. Bukan kita yang mengendalikan mereka. Jadi innalillah wa inna ilaihi rajiun itu artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Mau kembali kepada Allah, pertuhankan Allah. Kalau kita menuhankan Allah, cirinya 1, ridho terhadap semua realitas yang terjadi. Berserah diri kepada Allah artinya menerima semua realitas tanpa syarat. Karena sadar di balik semua realitas, sekalipun saat ini kita belum bisa menerimanya, ada rencana Allah yang hebat buat kita. Yuk, ikuti proses. Yang kedua, pahami bahwa semua proses adalah cara semesta memantaskan diri kita agar kita bisa pulang sempurna kepada Allah. Jadi semua proses di semesta ini sebetulnya sedang memantaskan diri kita supaya kita pantas pulang. Ayo, sedang dipantaskan oleh Allah, kemudian kita protes. Apa yang terjadi? Berarti menolak proses pemantasan Allah untuk diri kita. Makanya kita selalu tidak pantas. Apa yang terjadi? Menghadapi kehidupan takut, menghadapi kematian apalagi. Makanya di Quran jelas sekali, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Siapa muslim? Orang yang berserah diri. Siapa yang berserah diri? Orang yang sudah bisa menerima semua realitas tanpa syarat. Kalau kita hari ini masih, kalau kamu baik sama saya juga akan baik sama kamu. Aduh, masih jauh. Sini. Seberapa rajin pun kalian datang ke tempat ibadah, seberapa banyak pun ritual yang dilakukan di tempat ibadah, kalau masih seperti itu, masih jauh. Apalagi untuk pulang kepada Allah. Belum bisa tahaluk biahlakillah, belum bisa jadi matahari. Lihat matahari. Matahari itu bersinarnya searah. Dan matahari itu tidak pernah minta balasan dari semua yang sudah dia sinari. Gara-gara matahari menyinari padi, padi tumbuh. Dan matahari tidak pernah meminta padi memberikan balasan atas sinar yang diberikan kepadanya. Setelah selesai menyinari, selesai. Suci sekali. Tasbihnya matahari itu. Beda dengan kita. Berbuat baik saja kadang-kadang banyak salah. Aku akan setia kepada kamu. Kalau kamu setia kepada Gombel. Begitu?
Nah, saya kasih tahu, kalau hari ini kita masih begitu, saya akan baik kepada kamu kalau kamu baik kepada saya. Saya akan menyayangi kamu kalau kamu nurut sama saya. Ah? Mohon payeng ke sore, mohon bisa balik. Bumi saja tidak merindukan yang seperti itu. Masih jauh tingkatannya. Walaupun ngaku dirinya muslim, cuma pengakuan dirinya. Maaf, muslim itu bagi saya bukan sekedar beragama Islam. Tetapi sudah Islam, sudah merasakan rasanya Islam, sudah berserah diri total kepada Allah. Sudah tidak protes lagi. Sudah bisa menikmati semua kenyataan hidup apa adanya. Sudah penuh sukacita. Nih saya kasih tahu, kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupannya, tidak masalah, tidak mengubah wajahnya. Wajahnya selalu penuh sukacita. Tenang, damai. Kelihatan tuh bintit-bintit bekas nangis. aja. Berarti ayam masalah. Sudah bisa dibaca itu dalamannya. Sudah bisa dibaca lah dalamannya. Betul nggak? Majara Renul. Anona. Udah bisa dibaca. Hidupnya masih menendang, mencengkram. Sudah bisa dibaca. Belum mencapai derajat muslim yang sesungguhnya. Beragama sih sudah. Ngakunya. Padahal menjadi muslim itu syarat mati loh. Syarat mati. 3. Proses berasal dari pikiran yang menghakimi, bukan dari kesadaran. Jadi protes itu berasal dari pikiran yang menghakimi, pikiran yang gelap, pikiran yang masih terjebak benar dan salah. Dari situ sumbernya protes. Kalau kesadaran tidak pernah protes. Oleh karena itu, untuk belajar menikmati proses, berarti harus meningkatkan kesadaran. Supaya pikiran dapat dikendalikan oleh kesadaran. Yang keempat, protes adalah sumber penderitaan, sedangkan penerimaan adalah sumber kedamaian. Jadi sekarang kita bisa simpulkan semua penderitaan kita dalam hidup berasal dari protes. Kalau kita menerima, ternyata di situ ada yang namanya kedamaian. Paham sampai sini? Oke. Lanjut. Bagaimana belajar menikmati proses? Belajar dari kerang. Memproses rasa sakit menjadi mutiara. Kerang. Untuk membangun mutiara itu ternyata dia mengubah pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Dibungkus. Menurut para ilmuwan biologi, itu mengalami rasa sakit yang luar biasa. Dan ternyata hasilnya adalah mutiara. Jadi sakit yang luar biasa itu harus percaya. Makin besar rasa sakit yang ditimbulkannya, berarti produk yang dihasilkan makin bermutu. Ini saya kasih tahu. Makin banyak ujian-ujian dalam hidup, makin banyak tekanan-tekanan dalam hidup, berarti makin banyak proses yang menyakiti kita. Sesungguhnya kita sedang dipersiapkan menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Siap? Siap? Good. Baru keren. Buat apa sih ngaji banyak-banyak kalau tidak meningkat kesadaran? Ngaji itu gak usah banyak, prakteknya yang banyak. Ngaji dengan saya gak usah banyak-banyak, seminggu sekali aja. Tapi setiap seminggu sekali praktekkan dalam hidup. Wah, itu kalau dipraktekkan dahsyat, luar biasa. Belajar dari ulat, berproses menjadi kupu-kupu yang indah. Betul? Ingat, semua akan indah pada
Karena semua masa lalu telah berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Potong saja satu episode di masa lalu. 1 jam saja. Sesuatu yang menyakitkan di masa lalu. Potong dari sejarah kita. Kita tidak akan menjadi kita yang hari ini. Sekarang mari kita lihat. Tidak ada masa lalu yang buruk. Bahkan sekarang kita harus berterima kasih pada semua masa lalu. Karena ternyata semua masa lalu itulah